Oke, tolong diperhatikan. Saya akan memulai pelajaran hari ini. Saya hanya menjelaskan dulu, tolong dipelajari. Minggu depan itu akan saya adakan kuis langsung interaktif ya. Jadi kuis yang berdasarkan materi yang sudah saya jelaskan yang ada di PowerPoint, kamu menjawab dan akan mendapatkan poin. Kemarin SPK belum ya, baru berjalan di kelas 7 dan kelas 9 sudah berjalan. Jadi saya mengambil nilai secara langsung. Bagaimana kamu berani menjawab, terlepas soal jawaban salah benar ya, akan saya beri apresiasi nilai dengan grade nilai yang lumayan tinggi. Karena itu pemahaman ya. Selanjutnya juga materi ini yang saya ajarkan hari ini akan yang akan digunakan untuk expo di semester akhir ini. Ini akan berkolaborasi dengan bahasa Inggris. Oke. Nanti saya tak cross check ke Miss Irna lagi. Apa sih bahannya? Ini kan tentang TIK ya. TIK yang cenderung membuat karya desain. Nah, nanti seingat saya sih bikin postcard Pak ya. Kayak kartu buat surat gitu. Kayak yang sedang Ecang buat itu, yang untuk OSIS itu juga bisa kayak gitu itu. Tapi mungkin kontennya dalam bentuk bahasa Inggris. Saya menilai hanya dari segi kreativitas media yang digunakan. Jadi nanti saya akan berfokus mengajari kalian untuk membuat karyanya dengan media digital ya. Itu ya. Walaupun sudah saya berikan caranya ya, contohnya ya, video-video itu sudah ada. Karena yang di sebelum ini kan kita belajar apa itu man? Geniali sama Canva sudah saya ajari. Jadi saya rasa itu akan memudahkan kalian. Seperti bikin background kayak gini termasuk dalam tugas bahasa Inggris nanti kayaknya. Sederhana-sederhana kayak gini. Itu kolaborasi dengan bahasa Inggris. Jadi untuk konten ke bahasa Inggris, tapi untuk desain dan juga desain artistiknya itu dengan SPK. Prakarya deh, SPK. Prakarya. Itu teman-teman ya. Baru kalau yang SBK, saya beri bocoran juga ya, SBK itu akan kolaborasi dengan bahasa Indonesia. Itu bikin poster. Jadi dengan saya ngajarin di Prakarya dan juga SPK, pelajarannya sama tentang editing menggunakan Canva gitu paling sederhana ya. Syukur-syukur saya mau pakai Corel, kalau kalian mau juga. Itu sudah dapat 2 pelajaran, 2 materi. Mantap banget. Itu ya teman-teman ya. Itu saya akan cross check dulu ke Bu Angel dan juga Bu Erna, baru besok Senin akan saya sampaikan lagi kalian. Untuk hari ini saya akan menjelaskan materi saja dulu. Saya masuk ke code sih. Pertama dong. Terlihat? Nah, terima kasih ya sudah on cam menemani saya di sini ya. Gabut saya ngomong nggak ada yang on dulu. Aman Pak, aman. Oke. Kita akan membahas teknologi informasi dan juga komunikasi. Karena di sini ada kata teknologi, berarti kita belajar juga tentang apa teman-teman? Teknologi. Ada kata teknologi. Belajar tentang TIK. Ya, TIK ini ya TIK. Belajar tentang komputer menggunakan teknologi kekinian, Mas ya. Nah, sebelum masuk ke TIK ini kita akan membahas dulu dasar-dasarnya ya, perkembangannya itu seperti apa sih zaman dulu. Yang pertama, target kita adalah poin ini ya. 1, 2, 3. Jadi memahami bahan-bahan alat yang digunakan untuk komunikasi, lalu merancang produknya, produk TIK ya, membuat karya dari TIK dan mengujinya serta mempresentasikan. Jadi ini sangat tepat sekali dengan materi expo ya, praktek. Jadi ini kalian harus menunjukkan hasil karya kalian dan ini lebih mudah dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu ketika angkatannya Rafael gitu ya. Mereka tak suruh membuat alat yang ada di sini yang saya tunjukkan. Sejarah alat telekomunikasi di Indonesia ya. Itu kalau kalian ingat di kelas 7 menggambar flora fauna ya, ada jejak tangan kalau masih ingat.
itu adalah salah satu media komunikasi di zaman dulu. Lalu yang sekarang sangat, kalau kalian suka sejarah ya, karena saya orang sangat suka dengan sejarah, apalagi tentang kerajaan itu, ditemukanlah prasasti. Saya nggak tahu nenek moyang kita betapa hebatnya memikirkan jangka panjang. Kenapa begitu? Karena mereka membuat prasasti kan banyak kan dari batu ya. Batu kan usia sampai berapa tahun pun mungkin terdegradasi karena tetesan air. Kalau nggak pecah ya. Jadi kalau kalian main Jawa Timur gitu, saya mengikuti vloggernya Arkeovlog ya. Jadi itu membahas tentang sejarah Majapahit. Jadi sekarang itu prosesnya sedang menggali salah satu menantunya Hayam Wuruk. Jadi dia itu punya besan gitu ya, punya besan. Nah, itu besannya itu kerajaannya sudah ditemukan sekarang. Namanya di daerah apa ya itu namanya, saya lupa. Pokoknya di Jawa Timur sana, saya lupa namanya. Kumitir, namanya situs Kumitir. Kamu searching aja. Itu temukan luasnya itu hampir 6 hektar, gede banget. Dan itu susunan batu batanya masih lumayan bagus. Yang cukup mengecewakan, menyedihkan mungkin ya waktu saya mendengarkan itu di tahun 86 itu sudah ditemukan. Tapi malah batu batanya itu mereka ambil terus dibuat bangunan yang lain. Mojokerto ya, Pak? Ya? Mojokerto. Ya, di Mojokerto. Itu situs Kumitir. Kalau saya cerita kelas 9 itu, negara kita itu dari dulu memang negara yang ini ya, sedikit kurang punya pendirian yang kuat. Kalau kita amati ini misalnya, agama pertama yang masuk ke Indonesia itu apa? Ke Nusantara itu apa? Ada belajar sejarah nggak? Nah, agama Buddha. atau Buddha. Ya, Hindu-Buddha ya. Itu kenapa India, Thailand, mereka masih ada tuh pagoda, masih ada bangunan-bangunan candinya ya. Karena mereka konsisten dengan apa yang mereka dapatkan. Dan juga kayak Thailand kan satu-satunya negara Asia Tenggara yang nggak pernah dijajah ya. Sehingga mereka bertahan. Kalau Indonesia kan enggak. Kita ada pengaruh Hindu, Buddha, masuklah Muslim, masuklah Kristen, Katolik, yang menjadi negara kita itu pluralis. Kayaknya nggak ada negara lain yang sepluralis negara kita. Nggak ada. 5 agama ditambah 1 kepercayaan yang bisa berdamai itu hanya Indonesia. Nggak ada di negara lain. Lalu berkembang menjadi surat. Yang pertama ditulis menggunakan daun lontar ya. Kalau kalian pernah membaca cerita Aji Saka, sebuah cerita di rakyat Bali ya. Itu kenapa orang Bali kalau bicara ada TH-nya ya. Nah, itu salah satunya saya pernah baca tentang Aji Saka ini. Lalu yang sekarang adalah internet. Wah, ini perkembangannya ya luar biasa banget. Kalau suruh ngapalin mah pasti kamu pusing. Tapi inilah yang terjadi. Jadi bangsa Sumeria itu sudah menemukan pitografi namanya. Lalu berkembang ke Mesir. Mesir adalah satu negara yang punya, selain Yunani ya, yang memiliki sebuah perkembangan topografi atau tentang bumi, tentang putaran dan lain-lain gitu itu yang sangat maju. Budaya peradaban yang maju itu di Mesir ya, selain Sumeria, dan juga ada perkembangan dari Yunani itu sendiri. Yunani kan memang dari dulu ya. Lalu baru kita mengenal kertas itu 500 tahun sebelum Masehi. Lalu bangsa Cina lah yang benar-benar membuat kertas itu lebih populer. Makanya saya sebagai orang pribumi ya, kalau saya ngomong pribumi itu kan pasti semua itu orang Indonesia ya. Sebagai orang yang lahir di Indonesia gitu, nenek moyang saya orang Indonesia, sangat senang ya adanya bangsa Cina hadir di negara kita. Jadi budaya Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh bangsa Cina, nggak cuma Indonesia sih, semua budaya itu negara pasti ada pengaruh Cina. Kayaknya nggak ada di negara manapun tuh nggak ada orang Cina tuh, nggak ada etnis Cina, nggak ada tuh, kayaknya jarang. Mungkin nggak ada ya.
Semua negara pasti ada. Dan di Indonesia nggak ada di pulau manapun, pasti di setiap pulau ada orang Jawa. Beda gitulah. Saya main ke Lampung itu ketemunya banyak orang Jawa. Saya main ke Papua pasti banyak orang Jawa. Main ke Jakarta apalagi main ke Cikarang ya, isinya orang Jawa, Jawa Tengah menurut saya. Nah, ini komunikasi adalah media untuk penyampaian pesan, baik lisan ataupun tulisan, langsung dan tidak langsung. Nah, ini di zaman-zaman perkembangannya ya. Di daerah saya, di kampung saya masih ada nih kentongan. Ada lagunya juga. Misalnya siji-siji Rojopati gitu ya. Satu-satu itu Rojopati. Rojopati itu api yang menyala. Loro-loro kemalingan, nah, dua-dua ada maling dan seterusnya ya. Terus ada kalau di kampung saya jam 2:30 itu kentongannya panjang. Itu tandanya hari itu aman. Itu teman-teman. Lalu ada daun lontar. Ini masa kerajaan-kerajaan ya. Lalu ada lonceng, nah ini peribadatan beberapa agama seperti Kristen ya. Kalau kentongan di Islam juga masih ada, digunakan juga bersama dengan beduk. Nah ini contoh-contohnya ya. Ini ada kentongan, ada apa tadi namanya daun lontar. Ini ada lonceng, ada prasasti. Nah ini kamu baca nanti saya searching sendiri ya. Nah piktografi di zaman dulu. Kalau kalian mau komunikasi sama teman kalian gitu ya biar orang nggak tahu, bisa pakai kayak gini nih piktografi. Dan ini di Word ada ya, fontnya itu ada. Jadi misalnya saya ngetik kayak gini, saya coba akan memberikan tugas menggunakan kayak gini ya. Kamu nanti searching ya. Ini menggunakan daun lontar. Ini tanduk yang ada lubangnya ya. Lalu ada kerang. Lalu ini sebenarnya bukan membakar hutan ya, tapi kalau kalian suatu saat lagi naik gunung lalu tersesat, silakan membuat sebuah membakar gitu ya, membakar kayak bikin api unggun gitu ya. Biar nanti tim pencari itu bisa mencari sumber api kecil gitu, kayak kita bikin api unggun. Dan juga kalau sekarang lebih modern menggunakan senter. Jadi kamu bawa senter, kamu arahkan ke langit. Nanti tim pencari akan langsung dapat posisimu. Nah ini modern, ternyata sudah dari tahun 1960 sudah ada namanya koran ya, majalah. Lalu radio juga lebih tua lagi ternyata di sini. Ini kenapa radio ada Hertz-nya ya? Karena penemunya adalah Hendrik Hertz. Lalu ada lagi televisi di tahun 1883. Tele artinya jauh dan vision nampak dari jauh ya. Radio ini kalian pernah nggak sih sedang jauh dari orang tua, tapi orang tua tahu kamu sedang sakit, kamu lagi galau, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Misalnya saya sedang di Jawa nih, di pulang kampung ya, ke Purworejo gitu. Lalu ibu saya sedang di Jakarta. Kebalik. Saya lagi di Karawang, ibu saya di Purworejo. Tapi tahu-tahu ibu saya telepon saya, "Gung, kamu lagi sakit ya?" Padahal saya nggak cerita. Pernah nggak kalian ngalamin kayak gitu? Pernah. Pernah ya? Pernah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah radio ini kan menggunakan pemancar dan bisa sampai ke rumah kita ya. Ya kan ya? Nah, ini. Tapi ada yang lebih hebat lagi di atas gelombang radio ini, yaitu gelombang chemistry ya. Antara orang tua dengan anak, antara suami dan istri gitu. Jadi ikatan batinnya itu kuat. Ternyata setelah diteliti menurut ilmu psikologi, itu memang ada gelombangnya. Jadi kayak Ecang dengan mamahnya lagi di kantor atau Ecang di rumah misalnya kelaparan gitu atau telepon, "Cang, kamu
udah makan gitu. Kok tahu gitu ya? Itu bukan Iya, karena iya. bukan karena mamamu dukun, itu bukan ya. Bukan orang tuamu dukun, itu bukan. Tapi itulah apa ya? Gelombang yang kita pancarkan. Jadi kayak internet gitu, wifi ya. Langsung nyalur ke sana, nyalur ke sana. Nah, itu tertangkap oleh orang-orang terdekat kita karena kita punya ikatan batin. Nah, itu real. Makanya kalau kamu sedang pusing, gelisah, orang tua kan pasti tanya ya, kamu kenapa sih hari ini? Itu. Sekali lagi bukan orang tua kita orang dukun ya, bukan. Tapi itulah ikatan batin. Dan itu lebih tinggi dibanding gelombang radio itu sendiri. Ini media komunikasi modern ya, ada faksimil, ada telepon, ada handphone yang semakin hari semakin modern ya. Ada handy-talkie atau HT. Setiap alat ini punya kelebihan masing-masing ya. Misalnya faksimile ini dia membuat salinan fotokopi asli original mirip sama. Ini sekolah punya. Telepon dia mengandalkan audio ya. Handphone ada audio dan juga visualnya sekarang. Handy-talkie ini keunggulannya adalah dia tidak membutuhkan sinyal seperti telepon. Dia nggak butuh kartu GSM atau kartu M3 simpati dan lain-lain. Dan ini banyak digunakan oleh relawan-relawan, polisi gitu ya. Ini sebenarnya seperti radio, tapi dia punya frekuensi yang sudah disetting sama. Jadi ini alat yang memungkinkan kita pakai setiap saat. Jadi kayak saya misalnya mau ngajak Ecang, Jose gitu, kita ngobrol santai gitu, pakai HT ini bisa. Nggak khawatir kehabisan pulsa. Makanya polisi sering pakai kayak gini ya. Dan terakhir ada laptop komputer. Ini yang sedang kita gunakan sampai saat ini. Nah, ini yang dilakukan kelas 8 2 tahun lalu ya. Mereka bikin kayak gini, saya berikan contoh, saya berikan nyarinya di mana dan lain-lain. Ini biar listrik. Ada sih beberapa yang masih bagus. Oh, ini pakai itu aja, Jos, sudah mau selesai. Nanti saya share ke GC aja materinya ya. Daripada saya ganti-ganti sudah selesai. Ini yang dibuat kelas 8 tahun 2 tahun lalu ya. Saya berikan ini dan mereka bukunya bagus-bagus. Ini hanya contoh dari buku. Kalau karya kelasmu lebih bagus. Karena saya ajarin caranya nyolder gimana, cara masang kabel gimana, saya masang ini nggak kayak gini ya, makunya gimana. Dan itu perempuan dan laki-laki semua sama bikin karyanya. Sesuatu yang menarik sebenarnya. Saya tidak akan membuka sesi pertanyaan ya. Ini saya jelaskan, saya upload ke GC lagi. Tolong pelajarinya. Besok akan ada kuis ini. Nilainya setiap hari akan terus berkurang. Jadi misalnya hari besok akan ada tanya jawab. Teman-teman yang bisa menjawab di sesi itu akan mendapat nilai yang sangat paling tinggi di hari itu. Kalau sempurna ya. Tapi kalau di pertemuan selanjutnya, kedua itu nilainya grade tertingginya sudah turun. Misal nih, pertemuan pertama saya kasih nilai 90 tertinggi itu. Pertemuan kedua mungkin hanya 85. Karena saya menghargai usaha kalian untuk berani untuk bertanya lebih dahulu. Kecuali ada kendala jaringan, itu sesuatu yang force major ya, yang nggak kita harapkan. Kayak Ecang minggu lalu ya, minggu lalu kemarin Senin ya. Itu juga sebuah kejadian yang tidak kita harapkan kalau internet bermasalah. Itu teman-teman materi yang akan kita lakukan. Untuk prakteknya pelan aja, tapi kalian tinggal belajar terus menggunakan Canva. Itu akan menjadi sebuah media kita untuk expo. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Nanti Lintang kirim ke saya data-datanya. Kalian bisa melanjutkan aktivitas kalian lagi. Saya tunggu tugas-tugas yang belum, karena saya tidak mau kalian semakin terbebani dengan banyak tugas. Langsung kerjakan. Thank you guys from this meeting today. So bye-bye. Makasih. Terima kasih, Pak. Thank you Terima kasih, guys. Pak. Thank you. Terima kasih, Pak.